Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan belajar di kelas 6. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah tentang meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Untuk itu, bagaimana penjelasan materinya? Yuk kita simak video pembelajaran yang satu ini. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihissalam dikenal dengan sebutan Zunnun. Nama lengkapnya Yunus bin Matta dari Bani Israel, keturunan Binyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk kaum Ninawa. Ninawa merupakan ibu kota dari negara Assyria yang terletak di sebelah selatan Irak. Pengikutnya yaitu Rubil, seorang yang alim dan bijaksana, dan satunya bernama Tanu, yaitu orang yang tenang dan sederhana. Mukjizat Nabi Yunus alaihissalam adalah dapat hidup di dalam perut ikan nun atau ikan paus. Contoh keteladanan Nabi Yunus alaihissalam: A. Sabar dalam menjalankan sesuatu. B. Tidak putus asa. C. Bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah: 1. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Dalam berdakwah harus diiringi rasa kasih sayang. 3. Segera bertaubat dari perbuatan dosa sebelum Allah Subhanahu wa taala murka. 4. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi yang diutus pada kaum Bani Israel yang berada di Palestina. Nabi Zakaria merupakan anak dari seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau sangat mendambakan keturunan. Suatu hari, adik iparnya yaitu istri Imran menyerahkan Maryam untuk diasuh kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan keturunan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah tua, kira-kira usia 90 tahun. Dan alhamdulillah dikaruniai anak bernama Yahya. Beliau wafat di Syam. Baiklah anak-anak, contoh keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam diantaranya adalah: A. Saling menyayangi sesama teman. B. Saling mempedulikan anggota keluarga. C. Sabar dalam menghadapi masalah. Dan D. Berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menginginkan sesuatu. Lalu hikmah dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam adalah: 1. Sabar ketika menanti keturunan. 2. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak pernah lelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat keturunan. Kemudian kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam merupakan putra Nabi Zakaria alaihissalam dan ibunya bernama Isya binti Fakus. Beliau dikaruniai ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu menganjurkan orang yang berbuat dosa untuk bertaubat dengan dimandikan di sungai Jordan. Penguasa Palestina yang bernama Herodus berencana menikahi keponakannya yang bernama Herodia, namun dilarang oleh Nabi Yahya alaihissalam karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kitab Taurat. Demikian gambaran kepatuhan, ketegasan, dan ketaatan Nabi Yahya alaihissalam. Selanjutnya hikmah dari kisah Nabi Yahya alaihissalam yaitu: Nabi Yahya alaihissalam seorang yang pemberani, Nabi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Nabi yang berbakti kepada orang tua. 4. Nabi yang cerdas dan pandai dalam mempelajari ilmu. Kemudian kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah rasul yang termasuk ulul azmi, yaitu memiliki keteguhan hati. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel di Palestina. Ibunya bernama Maryam. Nabi Isa alaihissalam menjadi nabi pada tahun 29 Masehi. Maryam dan Nabi Isa tinggal di Mesir selama 12 tahun pada masa Raja Herodus. Contoh keteladanan Nabi Isa alaihissalam: A. Senang menolong sesama. Dan B. Selalu mengajak kebenaran. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti kenabiannya seperti: yang pertama,
berbicara sewaktu masih bayi dalam peraduan. Kedua, memberikan nyawa atau kehidupan pada burung yang terbuat dari tanah liat. Tiga, menyembuhkan orang yang terkena lepra atau penyakit kulit. Yang keempat, menyembuhkan orang tunanetra atau buta. Nah, kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Mereka adalah Maksalmina, Tamlika, Martunis, Nainuwis, Sariulis, Zunawis, Falyasta, Tayunis, dan anjingnya bernama Kitmir atau Himran. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun harus bersembunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya. Ashabul Kahfi hidup pada masa Raja Dicyanus di Romawi. Nah, kemudian contoh keteladanan Ashabul Kahfi yaitu 1. Teguh menjaga keimanan. 2. Senantiasa meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap urusan. 3. Bahwa membangkitkan manusia dari kematian atau tidur lama adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian, Pak Eko akan memberikan latihan evaluasi. Nomor 1, Nabi Yunus alaihissalam dikenal dengan sebutan titik-titik. Nomor 2, Nabi Zakaria memiliki anak asuh yang bernama titik-titik. Nomor 3, Nabi Yahya memandikan orang yang bertaubat di titik-titik. 4, Nabi yang dapat berbicara ketika bayi adalah titik-titik. Ashabul Kahfi di dalam gua selama titik-titik tahun. Demikian anak-anak, terima kasih. Nah, demikian yang dapat Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan inspirasi untuk anak-anak sekalian. Tetap semangat belajar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.